Memangnya cushion-cushion yang lain nggak bisa gitu dibawa traveling atau gimana? Aku nggak ngerti ya. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau bikin video first impression lagi, dan yang mau kita bikin videonya ini ada cushion dari Madame G. Ini tuh produk terbaru mereka, harganya super murah banget udah pasti kalau kita bahas soal Madame G. Dan seperti biasa nanti di ending aku akan ngasih wear testnya juga sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi mikir-mikir mau beli, kalian bisa tahu kira-kira ketahanannya bakal sekuat apa ya saat pakai si cushion ini. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Yang mau kita bahas hari ini adalah cushion yang terbaru dari Madame G. Ini tuh judulnya Magic Mini BB Face Cushion. Dia terdiri dari 4 shades dan aku pakai shades yang nomor 4, dan shadesnya itu adalah shades yang tergelap. Untuk harganya sendiri dia 59.000 dari harga 149.000, kayak di diskon gitu. Tapi menurut aku memang harga Madame G itu segituan sih, dan ini menurut aku kalau memang kualitasnya bagus berarti ini cushion murah banget dan bagus banget. Untuk produk ini sudah ada SPF-nya 35. Kalau lihat di klaimnya katanya bisa melindungi kulit wajah dari UVA dan UVB, yang artinya kalian tetap harus pakai sunscreen sih menurut aku. Terus dia itu non-comedogenik, tahan 8 jam, bisa dipakai oleh ibu hamil, dan no tested on animal. Yang aku lihat dari klaimnya itu di e-commerce, aku lihat judulnya itu katanya travel friendly. Aku nggak ngerti definisi travel friendly dari produk ini tuh apa, dan pas aku baca pun nggak ada sih kayak artinya si travel friendly ini tuh apa. Aku nggak ngerti. Memangnya cushion-cushion yang lain nggak bisa gitu dibawa traveling atau gimana? Aku nggak ngerti. Katanya di sini tulisannya, klaimnya sendiri memberikan magic coverage yang seharusnya sih full coverage ya pada saat dipakai, bisa menutup flek-flek hitam dan bekas jerawat nih, bekas jerawat aku. Untuk hasil akhirnya itu dia dewy healthy glow yang natural untuk menyamarkan noda. Jadi harusnya kayak makeup ala Korea. Oke, tambahan juga ini untuk packagingnya, kalau misalnya kalian beli cushion dengan harga 55.000 ini, kalian akan dapat dusnya. Dusnya lucu sih menurut aku, dan warnanya tuh anak muda banget dan kelihatannya mahal. Tapi seperti biasa untuk packaging yang dalamnya ini tuh cuman di fotonya doang kelihatan bagus. Kalau misalnya kalian megang sih ini kerasa kayak produk murah. Mostly untuk packaging Madame G kayak gitu sih. Saat dibuka dia ada kacanya kayak gini tuh, si kacanya belum aku buka karena ini memang beneran masih baru banget, nanti aku buka. Terus dia ada si aplikatornya, dan yang terakhir ini cushionnya udah aku buka. Untuk si cushionnya sendiri bagian busanya itu kayak busa padat yang kemarin aku bilang mirip-mirip sama BLP gitu. Oke, seperti biasa aku akan pakai dulu di wajah aku segini biar kalian bisa lihat perbedaannya. Pertama aku akan ngecek dulu apakah warnanya pas atau enggak. Warnanya sih oke. Coveragenya sih oke. Tuh. Nah, kalau misalnya kalian punya warna kulit yang mirip-mirip sama aku, masih oke lah pakai shades yang nomor 4 ini. Aku akan pakein dulu dari paling bawah sini. Oke. Ini pada saat diaplikasiin, first impression yang aku rasain adalah cushionnya lengket. Jadi kayak bukan, kalian tau gak sih kalau tipe-tipe cushion Korea yang teksturnya tuh cair, basah gitu, ini tuh nggak sama sekali. Dia tuh first impressionnya lengket sih pada saat aku pakai. Warnanya juga masih oke lah segini. Tapi walaupun pas aku lihat di swatchnya itu aku pikir dia akan kayak lebih ke warna kuning gitu, tapi ternyata enggak. Agak susah sih kata aku ini ngeratainnya ya. Teksturnya itu untuk cushion terlalu thick gitu, jadi pakai aplikator ini rada kurang enak kan. Oke, jadi kira-kira beginilah hasilnya.
Dan dia sama sekali nggak ada glow-glownya sih menurut aku. Ini tuh lebih ke matte sih hasilnya. Menurut aku kalian nggak perlu ngeset produk ini pakai bedak lagi, karena ini cepet banget ngesetnya. Tuh, dia cepet banget ngesetnya. Terus pada saat diaplikasiin juga si produknya tuh agak-agak lengket dan agak-agak susah diratain. Biasanya kalau aku pakai cushion, aplikatornya ini kan mendeliver produknya tuh cukup nyaman gitu ya. Kalau ini tuh harus agak bertenaga ngedep-depnya. Nah, tantangan berikutnya kalau cushion dengan harga terjangkau kayak gini tuh pertama kali diaplikasiin kayak beneran full coverage, tapi nanti kalau didiemin beberapa menit tuh langsung bubar biasanya si coveragenya. Nanti kelihatan di bekas-bekas jerawat aku yang terlihat parah. Oke, sekarang aku akan pakai di wajah aku yang kiri ya. Tuh, ini emang agak lengket sih. Nih, terutama pas ngeratain di bagian hidung ini kan areanya tuh kayak menyempil gitu ya. Jadi agak susah gitu. Oke, nah ini hasilnya. Dan setelah aku coba produknya di sisi aku yang sebelah kiri sini, aku mulai menyadari ini tuh tekstur dan kandungannya bukan kayak cushion, ini tuh lebih kayak foundation sih, karena kayak lebih thick gitu dan akan lebih nyaman kalau misalnya diaplikasiinnya pakai beauty sponge, bukan pakai aplikator cushion kayak gini. Ini tuh tipe-tipe foundation yang teksturnya thick terus full coverage gitu loh. Karena aku penasaran banget sama si coveragenya, apakah akan bubar atau enggak, aku akan tungguin dulu sampai sekitaran 5 menit, baru nanti aku set pakai bedak. Nanti setelah 5 menit aku akan balik lagi sama kalian sambil ngeliatin ini coveragenya aman atau enggak. Oke, ini udah lewat 5 menit dan ternyata untuk coveragenya ini aman banget sih. Dan justru yang aku rasakan dia tuh makin ngeset di wajah aku, bukan yang kayak makin bubar atau makin geser, tapi dia tuh ngeset banget di wajah. Oke sih hasilnya, cuman memang tidak sesuai klaim yang glowing, natural, dewy gitu, enggak. Dia tuh hasilnya lebih ke matte banget sih malah menurut aku. Oke, jadi ini hasil make upnya. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Aku suka karena ternyata si coveragenya itu awet ya. Bahkan ini untuk jerawat aku yang lagi aktif, apalagi yang ini nih, ini warnanya tuh hitam. Dan si coveragenya setelah aku selesai make up, dia kayak masih stay, berarti masih aman. Karena aku pernah bilang sama kalian, kalau make up murah biasanya pertama kali pakai complexion dia kayak full coverage, tapi begitu make up beres di sininya tuh langsung kayak hitam-hitam. Tapi kalau yang ini tuh aman, hasilnya juga flawless, cuman ada beberapa poin yang menurut aku rada kurang oke lah ya untuk produk ini. Yang pertama tadi aku udah bilang si teksturnya itu terlalu thick, terus terlalu apa ya, terlalu kayak lengket di wajah, jadi rada kurang nyaman dipakai dan rada kurang nyaman saat diratain di wajahnya. Kalau kalian mau pakai produk ini, aku lebih menyarankan pakai beauty sponge sih, akan lebih nyaman dan jauh-jauh akan lebih rata daripada pakai aplikator cushion. Tadi aku ngesetnya juga nggak pakai bedak tabur, jadi aku langsung pakai bedak padat aja karena aku juga pengen sedikit merevisi warnanya. Catatan juga kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, kalian harus sedikit berhati-hati pakai produk ini karena produk ini tuh hasilnya matte banget dan emang nempel banget di wajah. Tadi waktu sebelum aku semprot pakai setting spray, dia itu kelihatannya kering banget gitu loh. Di sini tuh kelihatan garis-garis halus kulit wajah aku dan di sini juga.
Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, menurut aku untuk produk ini nggak perlu di set pakai bedak lah. Jadi langsung aja misalnya mau pakai shadow, mau pakai blush on. Dan satu lagi, hasil finish akhirnya itu bukan make up yang natural, simple gitu. Tapi kalau kalian pakai ini karena dia full coverage dan somehow teksturnya itu kayak lebih thick gitu ya. Jadi finish akhirnya tuh kelihatan kalian tuh akan jadi kayak dandan banget gitu. Bukan yang akan kelihatan natural dan ringan. Ini aku udah berusaha pakai eyeshadownya simple, pakai blush onnya simple. Tapi kalau misalnya kalian lihat aslinya nih, nggak di kamera, ini tuh kelihatan banget sih complexionnya tebal. Nah, nanti setelah ini aku akan ngasih lihat wear testnya sama kalian, mungkin sekitar 4-5 jam. Kalau kuat sih aku akan pakai sampai 8 jam. Kita buktikan klaimnya beneran nggak dia kuat sampai 8 jam. Hai Amici, jadi aku mau ngasih wear testnya sama kalian. Ini beneran aku pakai sampai 8 jam, tapi ternyata si cushionnya ini membuat wajah aku memproduksi minyak lebih banyak tuh. Kalian lihat, di sini tuh sampai kayak minyakan banget. Tadi aku pakai kacamata dan bagian sini udah geser banget, termasuk di sini. Pokoknya yang hidung udah kacau, di jidatnya juga. Aku nggak suka sih. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit berminyak pakai produk ini, aku nggak ngerekomendasiin karena kulit aku kering pun ternyata dia memproduksi minyak yang amat sangat banyak di wajahnya. Tapi ini penggunaan sampai 8 jam ya. Tapi kalau misalnya pakai produk ini cuman kayak 4 jaman, tadi sih aman. Tapi kalau sesuai klaimnya pakai produknya sampai 8 jam, itu menurut aku terlalu lama dan hasilnya tuh kayak geser-geser. Dan oke lah, taruh ini tadi kena masker ya, tapi di jidatnya juga tuh oily banget sih menurut aku. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga kalian puas dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebelum kalian membeli produk ini. Nah, aku mau nanya juga, kalian udah punya belum produk ini? Kalau udah, boleh dong share di kolom komentar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar produk ini, kalian boleh banget tulis juga di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!